melahirkan pemikiran-pemikiran yang orisinil, yang jernih, melompat masa depan seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, sehingga mempunyai dua murid yang bisa mendirikan NU dan mendirikan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu di Mekah. Karena murid-muridnya Syekh Yasin Al-Fadani itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu memang ulama masyhur. Itu ulama dari Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, dalam rangka NU memasuki abad 21 ini, kemana kader-kader ulama, Nahdlatul Ulama mampu atau tidak melahirkan ulama-ulama sebesar 3 tokoh yang kita sebut tadi? Mampu nggak tuanku Datuk Ihsan yang menjadi ketua Jatman Torekot ini mempunyai reputasi Torekot seperti Syekh Burhanuddin Mulakan? Mampu nggak Datuk Sulaiman yang punya pesantren ini melahirkan pemikiran-pemikiran yang orisinil, yang jernih, melompat masa depan seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, sehingga mempunyai dua murid yang bisa mendirikan NU dan mendirikan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu di Mekah, pernah nyantri sama Syekh Khatib Al-Minangkawi. Kemudian mampu nggak melahirkan Syekh Yasin baru di kota Padang ini, orang Padang ini? Ini pertanyaan besar. Rapat kerja wilayah ini konteksnya adalah bagaimana caranya rejuvenasi, membangkitkan Nahdlatul Ulama, melahirkan karya, dan karyanya Nahdlatul Ulama adalah ulama. Karena apa artinya Nahdlatul Ulama tidak melahirkan ulama? Bagaimana Nahdlatul Ulama melahirkan ulama dari Minang yang sekelas nama-nama beliau itu, yang mempunyai reputasi, karya yang bisa bermanfaat dan memberkahi ulama-ulama dari Islam di dunia, bahkan di Indonesia dan di seluruh dunia.